banget sih nih bukanya. Kamu tuh kerjanya beli buku terus, tapi bacanya lama. Mulai dulu, aduh berantakan banget sih ngomongnya. Oke. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Maria Gracella, but you can just call me Grace for short. Dan seperti biasa, di video kali ini aku mau unboxing paket-paket buku apa aja yang aku dapat sepanjang bulan Mei sampai Juni ini. Banyak banget paketnya dan aku belum sempat buka, rata-rata aku belum sempat buka semua karena kebetulan paketnya dikirim ke rumah aku dan berhubung aku kerja di luar kota, jadi aku nggak sempat buka semua. Kebetulan baru ada waktu sekarang. Oh iya, buat kalian yang baru datang atau baru nemu channel aku, welcome. Dan kalau kalian suka video seperti ini, boleh klik like dan jangan lupa subscribe dulu, oke? Mari kita mulai. Yang pertama aku mau mulai dari ini dulu aja, udah aku buka. Ini udah aku baca bukunya. Judulnya adalah Susah Senang Sama-Sama Kesasar, karangan Kak Aul. Aku dikirimin buku ini sama Kak Aul dan aku suka sama ceritanya. Jadi buku ini tuh basically cerita tentang pengalaman Kak Aul selama dia pergi trip ke Europe. Dan banyak banget cerita-cerita atau kejadian-kejadian kocak dan lucu yang khas Kak Aul aja gitu. Salah satu tujuan dari adanya buku ini adalah membantu kita untuk mengurangi kebodohan-kebodohan saat traveling. Buku ini banyak banget ilustrasi cantik, gambar-gambar, kayak banyak banget ilustrasi cantik, gambar-gambarnya, dan aku suka sih, menghibur banget. Buku ini light and easy to read. It's basically like you're reading a travel blog, but it's fun. So thank you Kak Aul for sending me this book. Selanjutnya kita buka dulu yang besar kali ya, ini paket apa? Oh ini nanti aja deh, kita buka dari yang ini dulu aja. What book is this? To be honest, aku aja tuh sampai udah nggak inget gitu loh dapat buku apa aja. Kemarin tuh bahkan sampai ada tukang paket datang ke rumah aku dan aku sampai yang kayak kayaknya aku beli buku apa lagi nih, kok ada lagi yang datang, buku apaan ya gitu, sampai udah I couldn't even remember what this packages got gitu. Aku nggak ingat ini paketnya isinya apa aja, saking lamanya belum aku buka karena belum baru sempet sekarang. Oh, ini jadi aku dikirimin sama penerbit baca, yaitu buku Good Vibes, Good Life dan The Almanac gitu. Buku ini ini kan lagi hits banget kan, aku sering banget ngeliat buku ini bertebaran di mana-mana. Dan aku dikirimin sama penerbit baca. Thank you penerbit baca. Nanti ditunggu reviewnya ya. Next adalah buku ini. I don't even remember what this is, but let's just open this one. Kalian tuh biasa kalau misalnya dapat paket suka tipikal orang yang langsung buka atau suka disimpan dulu paketnya, kayak bukanya nanti sekalian biar banyak. Kalau aku tuh dulu sering banget kalau dapat paket langsung dibuka, tapi belakangan ini berhubung aku selalu kirim paketnya ke rumah aku, jadi kayak udahlah bukanya nanti aja biar sekalian. Ini lucu banget sih kemasannya, dia pakai kertas kado gitu, but it's so hard. Okay, I know this book. Okay, this is Sex and Vanity by Kevin Kwan. Aku basically suka banget sama karangan Kevin Kwan. In fact, The Crazy Rich Asian is one of my favorite trilogy. Dan dia ngarang sesuatu yang lain, jadi aku pengen coba buat baca bukunya sih. Walaupun kalau aku nggak salah tuh di Goodreads orang-orang pada kurang suka sama buku ini. Mungkin karena mereka expect too much, karena dari Crazy Rich Asian yang bagus banget, jadi mereka punya ekspektasi tinggi terhadap Kevin Kwan. Jadi banyak orang yang katanya sih kurang suka sama buku ini, but we'll just see apakah aku akan suka atau enggak. Ada yang udah baca kalian? Kalau ada yang udah baca, tulis komentar kalian tentang buku ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Terus selanjutnya, kenapa banget?
adalah, aku nggak tahu banget ini buku apa, bahkan udah nggak inget. Like I said before, I don't even remember what I bought or what books I got. Ini apaan ya? Aku nggak inget banget nih buku apa. Oh iya, kalau ada yang nanya, aku kalau beli buku sering di mana? Aku sering beli di berbagai tempat. Sebenarnya lebih ke hunting aja sih. Kayak kadang suka cari di Periplus kalau diskon. Terus aku ikut lagi kayak grup PO gitu. PO kayak buku-buku dari luar negeri. Ada sometimes from book depository. Dan yang kadang tuh yang penting bangetnya, aku sering cari buku kayak second hand books gitu di Carousel atau kadang di Shopee atau di Tokopedia. Kita bisa dapat buku yang masih bagus banget dan harganya murah. This is Make Time. Buku ini salah satu buku non-fiksi, karena aku merasa belakangan ini itu I'm kind of having a trouble managing my time. Jadi susah aja gitu kayak bagi waktu kapan buat baca, kapan aku mau pengen nonton, aku harus ngerjain kerjaan, harus istirahat. Dan aku ngerasa aku banyak banget ngabisin waktu buat main sosmed gitu, which is itu kan sebenarnya nggak terlalu significant, dan kalau kita perhatiin lagi tuh kayak ya quite wasting time gitu, dari nggak terlalu produktif. Jadi aku pengen kayak baca sesuatu atau belajar tentang sesuatu, tentang gimana sih cara manage waktu, menentukan prioritas. Dan next is this book. What is this? What is this? Aku nggak ingat, serius deh. Beneran aku nggak tahu banget. I literally have no idea what's inside this package. Ini tuh aku beli buku sebanyak ini, tapi nggak tahu bisa selesai bacanya kapan. Kayak gampang banget beli buku, tapi buat bacanya susah banget. Karena kita harus beneran siapin waktu gitu kan buat baca, dan harus nunggu mood. Kalau aku tipikal yang sebenarnya moody reader gitu, jadi kalau lagi nggak terlalu mood ya nggak bisa baca gitu loh, atau nggak kadang bacaannya malah jadi nggak masuk. So belakangan ini aku sebenarnya lagi kecepatan membaca aku lagi lambat banget. Aku lagi bisa dibilang aku lagi cukup menikmati hidup, jadi nggak terlalu banyak baca. Lebih dimana kalau aku biasa baca malam-malam sebelum tidur, but sekarang tuh sering banget aku sampai kasur nggak sempet baca, langsung terkapar tidur di kasur karena capek. Jadi buku yang sebanyak ini aku nggak tahu kapan bisa selesai bacanya. Next is Clarence the Sun by Kazuo Ishiguro. Ini aku sebenarnya beli tuh ya karena aku nggak tahu sebenarnya, seperti biasa aku tidak tahu ini ceritanya tentang apa. Kayak aku baca review di Instagram dan banyak yang bilang buku ini bagus, dan aku ya udah aku beli aja gitu seperti biasa. Kenapa sih kamu tuh gampang banget diracuni sama orang-orang? Aku nggak tahu, tapi karena ini buku ini tuh menang bukan Nobel Prize winner, jadi ya aku pengen bisa baca berbagai macam genre buku, semakin diverse, biar pikiran aku kayak lebih bisa melihat dari berbagai macam perspektif dan lebih terbuka gitu. Kalau kalian ada yang udah baca buku ini dan suka sama bukunya, tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, atau supaya memotivasi aku supaya bisa memprioritaskan untuk membaca buku ini, mengingat banyak banget ya TBR saya yang belum dibaca, banyak banget buku-buku saya yang masih belum dibaca. Jadi saya kadang bingung harus memulai yang mana dulu bacanya. Kamu tuh kerjanya beli buku terus tapi bacanya lama. Oke. Sekarang ini adalah aku nggak tahu, mari kita buka aja langsung. Aku bahkan beneran loh, baru kali ini aku tuh beli dapat paket, dapat apa, nggak inget gitu aku tuh beli buku apa aja, saking kayaknya udah lama nggak dibuka, dan aku beneran nggak inget banget gitu lah aku ada buku apa aja gitu. Biasa tuh minimal masih tahu lah gitu, biasa tuh kayak masih ada gambaran, oh kayaknya paket ini isinya ini gitu. Sekarang tuh tapi seru juga loh kayak gini, jadi kayak kita dapat surprise package aja gitu, kayak tebak-tebakan, oh ini paket apa ya gitu. Ternyata adalah buku ini. This is Quiet by Susan Cain. Kebaca nggak tulisannya? Putih, nah ini Quiet by Susan Cain. Nah, buku
buku ini itu bercerita tentang the power of introvert people. Aku itu sebenarnya nggak termasuk introvert. Aku sebenarnya kayaknya lebih ke tipe ambivert sih, yang nggak yang benar introvert banget tapi nggak extrovert itu juga. Jadi kayak yang menyesuaikan aja, kadang bisa jadi introvert, kadang bisa jadi extrovert. But ever since COVID, aku merasa aku jadi jauh lebih introvert. Dan aku rasa nggak cuma aku aja gitu, nggak it doesn't only happen to me, but happens to everyone else. Karena kita dipaksa untuk tinggal di rumah, dipaksa untuk berhubungan via Zoom, via online, dan rata-rata lebih banyak sendiri aja gitu, menghabiskan waktu sendiri. Jadi waktu awal-awal kan kayak nggak boleh banget tuh kita di tahun 2020 kayak bukan jarang, susah banget buat kita bisa pergi ya kalau emang perlu aja gitu. Jadi yang biasanya harus selalu keluar dan ketemu sama orang-orang, and then people jadi menghabiskan banyak waktu sendiri di rumah, kayak lebih banyak me time. Kalau aku sih kerasanya kayak gitu, dari yang sebelumnya mungkin harus tiap weekend mungkin keluar, tapi sekarang jadi lebih homebody, lebih suka di rumah, baca buku yang kayak gitu. Dan aku ngobrol sama beberapa teman aku, mereka juga seperti itu. It has a lot of effects on all of us gitu. Dan aku tuh dulu udah pernah baca sebenarnya buku ini, tapi bukan yang versi ininya. Ini kan versi yang buat orang dewasa nih, yang quiet. Aku tuh waktu itu beli buku tapi salah beli buku. Aku belinya yang judulnya Quiet Power, sama pengarangnya itu Susan Cain, but itu tuh lebih ditujukan untuk buat anak-anak remaja gitu. Aku pertama bacanya tuh agak skeptis gitu loh, kayak ya kayaknya sih nggak akan masuk di gue, karena kan maksudnya gue udah kagak sekolah lagi, udah bukan anak sekolah. Pas bacanya masih oke lah, masih cukup relatable, walaupun gak relatable itu, karena lebih banyak menceritakan tentang anak-anak sekolah gitu. Sebenarnya aku agak galau juga nih beli atau enggak, karena isinya kurang lebih sama atau enggak, tapi I decided to give this book a chance. Jadi aku pengen lihat dari sisi orang dewasanya itu seperti apa. Kalau kemarin aku baca dari yang sisi anak-anak, sekarang pengen tahu sisi dewasanya seperti apa. Capek ngomong terus. Mari kita buka paket selanjutnya. Susah kali dibukanya. 2 hours later. This is A River in Darkness by Masaji Ishikawa. Aku baru tahu buku ini sebenarnya baru-baru ini loh. Kayak sebelumnya aku bahkan nggak tahu ada buku ini. Aku baru tahu baru-baru ini karena ada yang diskon, dan seperti biasa keimpulsifan saya melihat buku yang diskon, saya melihat-lihat buku ini tentang apa. Ternyata buku ini menarik sih. Aku baca review and synopsis. Dia itu bercerita tentang men's escape from North Korea. Ngarangnya atau Masaji Ishikawa ini adalah half Korean, half Japanese, dan mereka itu dulu itu hidupnya di North Korea atau di Korea Utara, dan gimana perjuangan dia bisa escape from North Korea. Belakangan ini emang aku selalu tertarik sama cerita-cerita tentang escapism, kayak yang dari orang dari North Korea gitu pada escape biasa, entah ke South Korea atau ke mana. Aku selalu tertarik sama cerita-cerita yang seperti ini. Beberapa bookstagram favorit aku, mereka ngasih buku ini a 5 star, so aku tambah tertarik buat baca ini. Jadi that's why I bought this one. Next, ini buku apa? Ini bukunya aku beli di online shop di Tokopedia. Aduh, ketusuk. Tuh, sebenarnya kalau kalian mau tahu gimana beli buku tuh lebih ke pinter-pinter nyari sih. Kalau pas lagi ada promo terutama, dan di kayak di e-commerce gitu, kayak Tokopedia, di Shopee, di aduh. Ya, ternyata susah sekali bunda membuka ini. Bagaimana caranya? Tada! It's Midnight Sun by Stephenie Meyer. Tada! Jadi aku tuh suka banget sama Twilight Saga-nya si Stephenie Meyer ini. Dari zaman dulu aku tergila-gila banget sama cerita ini. Waktu zaman aku SMP, bahkan aku baca 4 bukunya. Buku pertama sampai keempat itu cuma dalam seminggu, dan udah pernah aku baca ulang juga. Terus dulu aku inget banget waktu si Stephenie Meyer ini ngeluarin Midnight Sun, aku udah sempet baca partial draftnya, and I'm really heartbroken when I know that she won't continuing the series.
Jadi aku beneran waktu itu kayak sedih banget. Aku udah baca partial draftnya sampai draft yang at the end yang dia tulis, terus dia nggak lanjutin, dan aku beneran kayak udahlah, kayak nggak akan ada bisa baca dari sisi pandang Edwardnya gitu. Buat yang belum tahu, sebelumnya Midnight Sun ini adalah buku Twilight, cuma diceritakan dari sisi pandang si Edward Cullen. Waktu Stephenie Meyer akhirnya memutuskan untuk merilis buku ini, I was beyond happy. Aku seneng banget. Dan cuma waktu itu aku nggak langsung beli, karena biasa ya sih, saya kan anaknya anak promo, dan kayaknya walaupun aku pengen baca, kayak masih banyak buku yang belum aku baca, jadi kayak nggak urgent gitu untuk aku segera beli. Dan kebetulan kemarin aku dapat buku yang kayak lagi promo, jadi ya udah aku beli gitu. Karena salah satunya kemarin itu aku lagi reread Twilight series. Aku baca ulang buku Twilight dan nostalgia aja gitu, dan ya udah, berhubung aku nemuin yang lagi promo, langsung aku beli bukunya. Walaupun ini ternyata kayak aku beli beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah agak lupa lagi ceritanya, tapi I'm not regretting it karena aku suka banget sama buku ini walaupun bukunya tebal gitu. Sekarang yang ini. Mana ini bukannya? Oke, aku ingat ini buku apa. Walaupun aku nggak tahu isinya, tapi aku tahu buku ini dari mana. It's a lot, satu-satu lagi gimana? Dari yang paling besar adalah buku. Oh, ternyata macet, tidak bisa begini guys, harus kita buka lagi. Nah. Lah. Hah? Ini adalah Anna Kay by Jenny Lee. Jadi aku suka covernya, lucu gak sih guys? Covernya tuh lucu. Dan ini tuh tentang retelling atau modern version dari Anna Karenina. Aku belum pernah baca bukunya, cuma karena ada versi retellingnya, ya udah aku mau cobain aja baca buku ini gitu. Oh ya, dan aku beli ini semua paket-paket ini buku. Aku beli semua sebanyak ini dari Bookbars. Itu tuh salah satu toko langganan aku dari dulu. Bisa di follow Instagramnya @bookbars. Nah, dia itu jadi lama banget sih bukunya datangnya. Jadi kayak sistemnya tuh PO itu bisa dari mana aja, bisa dari Book Depository, bisa dari Book Outlet, bisa dari Book Access. Cuma ya memang lama aja gitu sampainya. Aku aja kadang nggak inget ini kayak berapa bulan sampainya, karena kan masalahnya lama tuh, ada bea cukai dan segala macem. Jadi barangnya sempat lama di custom, jadi memang sampainya bisa berbulan-bulan. But it's a good deal. Bukunya juga banyak buku-buku populer dengan harga murah-murah karena PO dari luar negeri. Cuma ya itu aja, lama aja gitu sampainya. Next is Finding Chica by Mitch Albom. Salah satu penulis favorit aku and my auto by author adalah Mitch Albom. Aku selalu suka sama karya-karya dia. Aku so far udah baca beberapa buku dia dan suka sih, semua yang dia tawarkan itu selalu membawakan nilai moral. Ceritanya itu simple tapi tuh bagus gitu loh, banyak bikin kita berpikir, kayak lebih merenungkan hidup dan pengen menjalankan hidup jadi lebih bagus aja gitu, lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang-orang di sekitar kita gitu. Dan ini itu karangan dia judulnya Finding Chica ini. Chica itu kalau nggak salah adalah anak adopsinya Mitch Albom, dan ini bukunya termasuk non-fiksi, mungkin tentang dia bertemu dengan Chica atau gimana, aku juga nggak tahu sih sebenarnya tentang apa. Cuma aku tahu buku ini non-fiksi dan mungkin bercerita tentang anaknya si Mitch Albom itu. Okay, next is First and Then by Emma Mills. Ini adalah buku fiksi, romance, young adults. Aku beli karena banyak yang bilang emang karangan Emma Mills itu bagus, but the main reason I buy this book adalah karena cantik banget covernya tuh. I mean like naked covernya di balik desk jacketnya itu cantik banget. Aku punya buku dia, Emma Mills, emang cantik banget itu covernya tuh, cover dalamnya tuh cantik-cantik banget bukunya. Jadi aku beli karena salah satu karena covernya bagus banget, dan banyak yang bilang juga ceritanya bagus. Dan ini bacaan yang ringan kalau mungkin aku lagi jenuh, kalau kita lagi jenuh, lagi malas banget menghadapi segala sesuatu, pengen baca sesuatu yang ringan-ringan, I think I will go for this one. Next adalah The Color Purple by Alice Walker. Ini salah. Tada! Ini juga salah satu buku yang terkenal. Salah satu buku yang terkenal. Aku jujur pertama tahu buku ini itu dari Our Shared Shelf-nya Emma Watson.
buku ini bercerita tentang ada feminism, tentang black female. Jadi ya sesuatu yang menarik untuk dibaca dan banyak yang bilang bagus juga. Mengingat karakter saya yang orangnya selalu teracuni dengan orang-orang lain dan sangat gampang di-influence, sangat gampang dipengaruhi, ya udah deh, jadi aku beli ini. Begitu ceritanya. Aku bingung, aku udah punya, kenapa ada lagi bukunya? Aku nggak beli kok. Nah, satu lagi buku ini, aku tuh nggak tahu deh, aku tuh udah punya bukunya dan aku perasaan aku nggak beli. Kenapa buku ini bisa ada? Aku nggak inget. Aku udah beli dan aku udah punya. Kayaknya aku juga nggak merasa aku bayar buku ini, kenapa bukunya bisa ada. Nanti aku mungkin bakal tanya juga sih ke sellernya apakah ada kesalahan, dia salah ngirim buku ke aku atau gimana. Karena kan lumayan ya, ini buku masih bagus gitu, masih segel. So far aku punya 2 copy. Enaknya dijual atau ada giveaway ya. Boleh tulis di kolom komentar kalau kalian mau. Nah, sekarang satu lagi. Ternyata banyak juga, lelah juga saya pun membuka semua ini. Ini tuh paket terakhir yang datang. So, aku dikirimin ini dikirimin buku ini beserta dengan isinya. Ada merch gitu. Gila, sampahnya banyak banget di sini. Oh, comes in package. Oke, so dapat bag, kita unboxing isinya sama-sama. Lucu banget tasnya, terima kasih tuh, lihat lucu banget. Kita unboxing isinya sama-sama. Pertama dapat botol, ada botol. Terus dapat ballpoint, ada tulisannya untuk kamu yang butuh dipeluk. And then dapat this one is scented candle, I believe. Wangi banget guys, beneran deh. Dari sini aja udah kecium bau wanginya, enak banget baunya, parah. Wow, itu so cute. Oh, cair ya? Gimana sih? Is this cair? Is the candle melting? Oh, enggak ding. Wangi banget, parah. Terus ada bunganya, lucu banget candlenya, ya ampun. Ini wangi banget sih. Aku sebenarnya bukan tipikal orang yang suka baca sambil cium lilin, but the smell so good. Ini ada card message, dan aku dapat sticky notes. Terima kasih. Last is the book untuk kamu yang butuh dipeluk. Ini kayaknya bukunya bakal bercerita, bukan bercerita sih, kayaknya mungkin isinya tentang quotes gitu. Dan sometimes memang ini mungkin kita butuhkan. Kadang kita capek banget dan kadang mungkin butuh sesuatu untuk menenangkan hati atau sesuatu yang rasanya kayak dipeluk, apalagi kalau misalnya lagi sendirian rasanya. So I hope this book membantu aku atau bisa baca buku ini di saat aku membutuhkan. Seperti itu. Dan pouchnya juga, tasnya lucu banget kan. Look at this one. Lucu banget. Bisa aku pakai buat pergi atau buat naruh sesuatu di sini. Thank you for sending me this. Dan lihat my room to look like a mess right now. Dan aku dapat banyak banget buku baru sepanjang 2 bulan ini. So that's it for today's video. Hope you like this video dan semoga kalian menyukai konten-konten macam ini. Atau kalau kalian punya ide konten-konten apa dari aku, mungkin another unboxing atau recommendation atau mungkin cerita, sharing-sharing atau Q&A, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka boleh klik like dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. So bye bye, see you on the next video.